Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Iya. Oke, pada pertemuan kali ini lengkap semua ya sepertinya. Farhan ada, Egi hadir juga, Vika juga hadir lagi. Oke, hari ini kita akan kembali belajar sama-sama dengan Kak Widya. Belajar apa? Literasi bahasa Indonesia, betul. Setelah kemarin kita memahami konsep-konsep tentang berbagai macam materi di literasi bahasa Indonesia, hari ini kita akan mulai membahas soal. Gimana Vika, siap gak? Oh siap dong. Gimana, udah belajar dulu kan sebelum kesini? Udah pernah coba, bahkan udah coba-coba ngerjakan soal UTBK? Mantap, gimana hasilnya? Masih kurang memuaskan? Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan mulai bahas soal bareng-bareng ya. Oke, yang lain gimana? Udah ada yang coba kayak Vika? Oh, udah ya, ini udah coba. Oke, kalau Farhan? Oh, Farhan belum, nggak apa-apa. Kita hari ini belajar bareng-bareng ya. Oke, nah semuanya boleh dibuka soalnya yang Kak Widya bagikan. Itu ada beberapa soal. Kita mulai dulu soal yang sudah Kak Widya juga siapkan di depan. Jadi selain bisa dibaca secara mandiri, teman-teman juga bisa baca di depan. Oke, siap semuanya nih? Siap ya? Oke, kita lihat soal yang ada di papan tulis. Nah, ingat ketika teman-teman mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia, trik yang sangat dasar itu teman-teman harus baca dulu apa? Soalnya. Gimana kan? Nah, iya betul, karena kalau soal literasi bahasa Indonesia itu kayak sebuku jadiin soal ya. Iya, sebuku jadiin soal kan berapa ya, waktu kita kan bentar gitu, gak mungkin kita baca semuanya dulu baru soalnya. Jadi apa dulu? Iya, soalnya dulu dibaca, baru nanti kita cari jawabannya. Dan kebanyakan soal literasi bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak mengharuskan kita untuk membaca seluruh kalimat. Dia akan terfokus ke beberapa bagian saja, bahkan kita cukup membacanya itu disusur aja gitu ya. Jadi pastikan kita tahu dulu apa sih yang ditanyakan oleh soal tersebut ya. Tuh, oke, soal di depan kita baca. Penulisan menertawakan pada kalimat 4 seharusnya. Nah kan, dengan kita membaca soal ini sebenarnya kita nggak perlu nih baca soal panjang-panjang, udah aja kita fokus ke ini, penulisan menertawakan yang ada di soal. Ya kita nggak usah peduliin dia ada di kalimat berapa, di paragraf berapa ya kan. Jadi nggak usah kita baca lagi soalnya, langsung aja kita fokus nih ke penulisan menertawakan. Ya, menertawakan. Ada pilihannya, kita baca, dibiarkan saja. B. Menertawakan. C. Menertawai. D. Mengetawain. E. Mengetawakan. Ayo, ada yang mau coba jawab? Semuanya harus ya. Oke, kakak kasih waktu 1 menit untuk memilih mana jawaban yang benar. Coba dihitung ya, dari sekarang ya. Oke, coba Vika, apa jawabannya? Vika A. Oh, dibiarkan saja Vika ya. Farhan, apa Farhan? Kalau Farhan mau A juga, barengan diskusi? Oh enggak, tapi kebetulan sama ya Kak. Oke. Kalau Egi? Kalau Egi yang B. Oh, Kak Egi jadi menertawakan katanya ya. Oke. Kita sebenarnya juga bisa pakai tidak perlu memikirkan semuanya ya. Kita fokus ke hal-hal yang mungkin saja gitu kan. Kalau kita lihat yang menertawai itu kan ganjil ya kedengarannya juga, mengetawakan juga kan, serasa ganjil, itu serasa tidak baku gitu ya. Nah itu bisa kita kesampingkan dan fokus ke bagian-bagian yang menurut kita mungkin saja itu benar. Oke. Sebelum kita menentukan jawaban siapa yang benar, Kak Widya akan menjelaskan dulu konsep dasar dari penulisan kata menertawakan ini. Ya, oke. Di sini kata menertawakan ini berkaitan dengan
imbuhan ganda. Ya, kenapa ganda? Kenapa coba? Kita lihat menertawakan. Kata dasarnya apa? Apa ini? Tawa. Iya, ini ya. Tawa. Kan? Tawa. Ya. Dia dikasih apa namanya? Imbuhan. Kan? Dan oke. Nah, ada me. Ya. Tuh, seperti itu. Oke. Memang boleh ada kalimat berhubungan ganda? Boleh ya. Boleh banget. Tapi harus tepat. Nah, sekarang Kak Widya tanya dulu. Coba sebutkan jenis-jenis kata berimbuhan. Satu orang satu ya. Ini apa? Prefix. Oh iya betul, prefix. Yang lain? Sufiks. Oke, sufiks. Ada lagi satu lagi? Apa? Kofiks. Iya, kofis. Kalau prefix apa? Dia di depan kata dasar ya. Kalau sufiks di akhir. Kalau kofiks di kedua-duanya. Contoh prefix apa ini? Kalau di sini ada apa? Tertawa. Oh iya betul, tertawa ini ya. Dari tawa dasarnya kan. Oke, ini tertawa. Kata dasarnya tawa dikasih imbuhan prefix menjadi tertawa. Betul. Tertawa ini merupakan kata kerja ya, kata kerja. Jadinya merupakan sebuah tindakan tertawa. Hahaha. Nah, itu tertawa. Gitu ya. Oke, ketika kita kasih imbuhan ganda, kata tertawa ini akan menjadi apa? Mentertawakan ya. Mentertawakan. Oke. Jadi udah ketawa ya, jawabannya yang mana? Ada ya, yang mana? Yang B ya. Kenapa Vika? Oke, apa konsep? KTSP ya? Oke, benar banget Vika ya. Kenapa Vika menyebut jawabannya A? Karena Vika tahu konsep KTSP. Nah, oke, konsep KTSP itu ketika kita memberikan imbuhan, mau itu apalagi lalu kata dasarnya diawali dengan huruf K, T, S, dan P, otomatis huruf KTSP-nya harus lebur. Iya, oke, konsep itu betul sekali ya. Jadi misal contohnya apa? Apa? Ayo Vika, bantu kakak kasih contoh. Memukul apa memukul? Memukul ya, harusnya memukul. P-nya kan kata dasarnya pukul. Ya, P-nya lebur jadi memukul. Oke. Dan di sini tertawa itu kata dasarnya T ya. Tawa itu T. Dikasih T juga tetap jadi T ya di depannya. Dikasih imbuhan nah, harusnya tadi kata Vika menertawakan gitu. Ya, karena hurufnya T jadi harus melebur gitu ya Vika ya. Oke, nah itu aturan imbuhan ganda nih, Egi perhatikan. Oke, kita mengenal konsep ini, tidak meleburkan huruf T ini ketika itu merupakan imbuhan ganda. Ya, jadi tertawa ini harus tetap, tidak boleh dilebur menjadi menertawakan. Oke, jadi yang betul adalah mentertawakan. Contoh lainnya ini, memperjelas. Kata dasarnya apa? Iya Farhan? Jelas ya. Kata dasarnya jelas. Lalu dikasih imbuhan per. Oke, per. Dikasih lagi imbuhan ganda ya, memperjelas. Oke, artinya apa? P-nya tidak
tidak lebur, tapi tetap memperjelas. Begitu. Jadi sekali lagi ingat, kalau imbuhannya ganda, maka kita akan apa? Tetap mempertahankan kata tersebut, kata dasar tersebut, meskipun ia termasuk ke dalam konsep KTSP, ya, dimana kata yang berawalan antara KT, AS atau P itu melebur, tapi untuk apa? Imbuhan ganda tidak dilebur seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi jawaban yang betul menertawakan. Kalau menertawakan ini tidak baku ya. Iya, yang bakunya ini menertawakan. Nah, agar teman-teman semua tetap benar ketika menemukan soal yang serupa, Kak Widya punya trik dan tips ya untuk menjawab soal-soal serupa di kemudian hari. Apa Kak Widya? Ini, ingat pola imbuhan, terutama imbuhan ganda. Oke, imbuhan sudah tahu kan? Yang tadi sufiks, prefiks, ya, kofiks. Nah itu harus hafal tuh, harus hafal teman-teman semua. Dan ingat, kalau untuk imbuhan berganda tadi harus tetap mempertahankan kata dasarnya, ya, tidak diluluhkan. Itu ya, itu tipsnya. Selanjutnya, Kak Widya kasih tahu nih kesalahan umum yang sering terjadi ketika teman-teman semua menghadapi soal imbuhan. Apa itu? Menganggap semua imbuhan sama tanpa memperhatikan kata dasar. Ini bahaya banget nih. Kita harus tahu dulu kata dasarnya, baru kita tentukan ini benar gak ya imbuhannya gitu. Jangan sampai semuanya yang dikasih imbuhan ya sama. Enggak ya, beda. Ada yang menyemen gitu kan, ada yang luluh, ada yang tidak luluh. Nah, itu harus dipahami oleh teman-teman semua. Dan terakhir ini jebakan. Sama tadi yang terjadi dengan Farhan sama Vika ya, kena jebak. Karena apa? Karena menganggap benar. Karena apa? Karena sering mendengar atau terdengar familiar. Ya, mungkin kita di kehidupan sehari-hari, di pertemanan, di percakapan, kita sering bilangnya tuh menertawakan gitu ya. Ternyata itu tidak baku ya, kata bakunya itu justru menertawakan. Nah, itu jangan sampai kita terjebak karena gara-gara sering dengar, ya udahlah itu aja. Karena dirasa tidak aneh gitu kata menertawakan itu, aku sering pakai itu dan sah-sah aja kok, gak ada yang menyalahkan. Nah itu nggak boleh ya, itu merupakan jebakan. Sesuatu yang terdengar familiar belum tentu benar gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup paham? Oke, kalau sudah cukup paham semuanya, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita tutup soal ini? Ya, soal ini kita anggap clear ya semuanya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal selanjutnya.